yang melihat tuh ada teman saya, "Wis itu apa?" "Itu apa?" Teuing cai teh naon ieu. Pas saya lihat di apa? Lihat langsung, ternyata HP saya langsung mati dan di depan saya itu benar-benar gak ada apa-apa. Kembali lagi di channel saya Wisnu Muhammad. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu jaga jarak. Oke. Jadi setiap malam Jumat saya akan nge-share ke teman-teman untuk membagikan cerita mistis yang pernah saya alami. Baik, untuk kali ini saya akan bercerita mengenai apa namanya, cerita mistis yang pernah saya alami, yaitu ketika saya melakukan pendakian di daerah Kabupaten Sukabumi, ya, yaitu pendakian naik gunung. Saya melakukan pendakian ini bersama 6 orang teman saya. Ya, saya udah lama sih melakukan pendakian ini di apa di tingkat SMA. Saya melakukan pendakian karena saya hobi untuk melakukan pendakian gunung. Saya melakukan pendakian gunung yang ada di Kabupaten Sukabumi dan itu view-nya sangat bagus. Jadi saya tertarik untuk melakukan pendakian ke sana. Karena view-nya itu seperti apa ya? Ketika kita naik ke puncaknya itu akan terlihat hamparan pantai gitu. Jadi wah, pokoknya bagus banget. Saya melakukan pendakian itu pada waktu bukan pada waktu pada hari Sabtu, ya, Sabtu malam Minggu. Karena kenapa di Sabtu malam Minggu kan eh, sekolah juga kan libur, jadi saya melakukan di hari itu bersama 6 kawan saya. Ada Hapek, Randika, siapa lagi ya, Oyok, dan lain sebagainya, terutama saya pribadi gitu, saya lupa lagi. Karena ada 6 orang, saya melakukan pendakian dan saya berangkat dari rumah itu jam 12 siang gitu ya. Karena di jam 12 itu hujan deras, sangat hujan banget, cuacanya sangat buruk. Tapi saya akan melakukan pendakian dan saya melakukan pendakian mulai dari tempat saya tinggal ke tempat pendakian itu lumayan jauh, sekitar 2 jam, dengan jalan yang sangat ekstrim dan luar biasa jelek banget. Karena itu masuk ke dalam kampung, lebih kampung lagi gitu ya, pedalaman. Saya tetap melakukan karena teman saya gitu ya, asli orang sana gitu. Jadi yang apa, yang tahu jalan, yang menjadi apa, patokan jalannya itu yaitu teman saya gitu. Saya langsung berangkat di jam 12 dan di jam 2 itu hujan deras. Tapi saya tetap apa, melakukan perjalanan gitu menuju tempat titik kumpul di sana dengan jalan yang naik turun. Pokoknya jalannya tuh berbatuan banget. Dan di jam berapa ya, kurang lebih dari jam 3 saya sampai di rumah teman saya dan saya packing, persiapkan apa namanya, perlengkapan untuk pendakian, mulai dari tenda, sleeping bag, makanan dan lain sebagainya udah saya siapin. Jam 4 saya melakukan pendakian karena untuk bukan gunung ya, bukitnya itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar ya lumayan lah untuk pemula. Itu menurut saya sangat terjangkau. Selesai packing, saya berangkat dan saya pamit kepada orang tuanya, mohon doa restu supaya di jalan tidak terjadi apa-apa. Nah, pada zaman itu karena masih zaman pakai handphone BlackBerry ya, masih pakai handphone BlackBerry, saya iseng-iseng video-video gitu ya. Tapi dari iseng-iseng video itu sedikit ada kejanggalan dan hal-hal yang menurut saya aneh sekali gitu. Tapi saya nggak bilang kepada teman-teman, tetap saya lakukan pendakian karena tujuan kita itu untuk melakukan pendakian gitu. Masa gara-gara hal yang seperti ini kita nggak jadi melakukan demikian. Yang penting kita percaya kepada Tuhan gitu ya. Udah gitu saya terus berjalan dan perasaan saya sendiri juga merasa bahwa apa namanya, wah ini pasti ada yang gak beres nih di jalan nanti gitu, ataupun di tempat camp nanti gitu.
Soalnya ngobrol sama kedua orang tua teman saya gitu ya, hati-hati katanya, jangan terlalu apa, kita banyak berhenti, ya udahlah kita paksain untuk terus berjalan. Nah, alhamdulillahnya saya sampai di sekitar jam 7 malam. Saya sampai di tempat yang kita tuju, yaitu bukitnya saya lupa lagi bukitnya apa. Yang penting view-nya itu adalah pantai gitu ya. Jam 7 kita berhenti, dan di situ kita melakukan bangun tenda. Karena tenda kita hanya satu, kita bangun tenda. Dan di situ juga ada apa ya, dulunya sempat digunakan untuk peternakan sapi. Jadi ada apa ya, ada kayak kandang sapi tapi sudah tidak terpakai gitu. Itu karena udah dulu banget gitu digunakannya, dan sekarang tidak digunakan lagi. Nah, di situ saya mulai merasakan hal-hal yang menurut saya kok aneh gitu ya, tempatnya kayak gini gitu. Ya, beda banget lah di apa, di bulu punduk saya sudah Gending. Dan waktu itu teman saya itu pada apa, bangun tenda, dan sebagian ada yang neduh di kandang sapi. Nah, saya kebetulan iseng gitu ya, karena waktu itu zaman pakai BlackBerry apa Gemini kalau nggak saya iseng foto-foto gitu ya, foto-foto buat kenangan ya. Saya foto-foto gitu ya. Ketika saya melakukan foto-foto gitu, saya pengen lihat apa, ke view-nya gitu, mudah-mudahan dapat ya, karena kan kelihatan ada ombak kayak gitu kan. Saya lakukan foto, tak disangka gitu ya, pas saya buka kamera tuh kok ada sesuatu gitu ya, kayak putih besar di depan handphone saya gitu ya. Dan yang melihat tuh ada teman saya. Wis, itu apa? Itu apa? Teuing cai teh naon ieu? Pas saya lihat di apa, lihat langsung, ternyata HP saya langsung mati. Dan di depan saya itu benar-benar gak ada apa-apa, hanya apa ya, hanya ada satu pohon yang ukurannya ya setelunjuk jari lah, setelunjuk jari. Dan dari situ saya benar-benar apa ya, lemas, merinding. Dan teman saya juga, wis, yang tadi apa katanya. Serius, ketika saya mau melakukan pemotretan, tiba-tiba ada sosok putih yang berdiri tegak. Dan ketika saya turunkan handphone melihat secara langsung, ternyata yang putih itu hanya batang pohon yang seukuran gini, telunjuk. Gak masuk akal kan, di handphone besar putih, tapi ketika kita lihat langsung kecil. Dan jaraknya itu sekitar 2 meter loh dari ketika saya melakukan pemotretan. Dan itu lumayan jauh pohonnya, dan gak mungkin ukurannya menjadi besar terkecuali kalau kita dekat fotonya. Di situ saya mulai kacau balau sama teman saya. Aduh, gimana ini Cina, ada hal kayak gini. Dari situ banyak suara-suara yang tidak diinginkan. Dan waktu itu hujannya makin deras. Kita bangun tenda, kita bikin makan. Saya nggak cerita sama teman-teman ya, sama pada waktu itu saya nggak langsung cerita ke teman-teman karena takut merusak suasana gitu ya. Pokoknya dari situ kita gak bisa tidur. Dan pokoknya banyak hal-hal yang tidak diinginkan pokoknya. Saya nyoba untuk tidur ya, karena saya sendiri takut dan badan kehujanan, lumayan agak demam gitu. Saya lupa gak bawa obat-obatan, saya langsung tidur. Dan gak lama alhamdulillahnya orang tua teman saya itu ngejenguk kita di atas gitu ya. Dia bawa apa namanya, bawa kayu gitu ya, untuk bikin api unggun supaya kita tuh gak terlalu kedinginan gitu. Dibikinin sama dia. Dan orang tua teman saya tuh diam di situ sampai kita pulang besoknya gitu. Dan dari situ tidak ada terjadi apa-apa lagi. Dan sumpah itu sangat benar-benar serem banget. Karena kenapa ya, aneh banget gitu ya, pohon segede gini kok bisa jadi putih. Ya pokoknya lah, itu menurut saya tuh lumayan mistis. Tapi
nggak menutup untuk apa ya, melakukan aktivitas hobi saya untuk melakukan pendakian lagi gitu. Saya tetap melakukan pendakian meski saya sering mengalami hal-hal yang seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk apa, cerita di apa namanya, di malam Jumat sekarang ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan saya lebih semangat untuk share kepada teman-teman mengenai cerita mistis yang pernah saya alami. Dan rencananya saya di Jumat selanjutnya saya akan bercerita mengenai ketika pengalaman saya ketika touring dan menginap di salah satu hotel yang ada di Pelabuhan Ratu. Itu sangat menarik dan lumayan serem. Sampai jumpa, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.